Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang berbahagia, tiada sesuatu yang layak kita ucapkan di hari yang istimewa ini, melainkan ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan hidayahnya lah kita bisa merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversi, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada seorang junjungan alam, putra padang pasir, buah hati Siti Aminah, intan berliannya kota Mekah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya ke Ciamis. Perkenalkan, nama saya Bun Salmanaya yang cantik dan manis. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, panitia lomba yang saya hormati, dan tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah mengenai pahlawan masa kini. Hadirin yang berbahagia, pahlawan adalah sosok orang yang berjuang demi masyarakat yang merdeka dari kebodohan, masalah kesehatan, kerusakan alam, hingga merdeka dari kemiskinan. Sekejap kita menengok ke belakang, sebelum Indonesia merdeka, cambuk peluru sudah biasa meluncur pada jasad-jasad manusia Indonesia, keluarga, bahkan nyawa pun melayang begitu saja. Pada masa penjajahan Jepang dan Belanda, rakyat Indonesia seperti tukang beca bermandi keringat dan berselimut peluh demi menghasilkan bangsa yang kaya saingnya. Tapi hanya mereka yang menikmati hasilnya, dan rakyat Indonesia hanya menelan ludah dan tak bisa berbuat apa-apa. Tapi teman-teman, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan gigihnya para pejuang bangsa yang tak bisa menerima begitu saja, bersatu dari yang muda sampai yang tua untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka. Lalu, bagaimana dengan masa sekarang? Apakah kita bisa menjadi pahlawan seperti zaman dahulu? Jawabannya sangat bisa. Pahlawan masa kini bisa dilakukan dalam bentuk aksi nyata memperkuat utuhan NKRI, seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan hoaks, dan tidak melakukan perbuatan anarkis yang dapat merugikan orang lain. Teman-teman, tanamkan dalam hati kalian, aku pahlawan masa kini. Aku pemuda Indonesia. Kita semua pemuda Indonesia, pahlawan Indonesia. Kita harus berada di tengah-tengah masyarakat yang sudah kekeringan budaya terasi, menjadi pondasi Indonesia masa kini, generasi emas yang akan memimpin Indonesia, mulai jadi pemilik kafe kopi hingga politisi dan pejabat tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 286. Penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan dengan melakukan hal-hal yang positif bagi bangsa dan negara. Tapi teman-teman, jangan jadi pahlawan kesiangan, karena dari 170 hari-hari besar di Indonesia dan hari-hari besar internasional yang diperingati di Indonesia, di luar hari-hari besar keagamaan, belum ada tanggal yang ditetapkan pemerintah sebagai hari pahlawan kesiangan.
Jadilah pahlawan masa kini dengan multi talenta, bukan dengan mengandalkan the power of multi-page, bukan dengan membanggakan keterampilan cari muka, bukan dengan skill bermuka dua. Simpulannya teman-teman, di era globalisasi ini yang canggih akan teknologi, kita sebagai penerus bangsa harus pintar-pintar mengkaji diri agar tidak dibodohi apalagi dijajahi. Serta kita bersyukur atas perjuangan para pahlawan, salah satunya dengan memanfaatkan waktu untuk berkarya menghias kepribadian dengan akhlak-akhlak yang mulia. Berkata pesan Bung Karno, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga dapat memotivasi kita untuk lebih bersemangat dalam berkarya demi bangsa Indonesia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.